Jadi gimana memilih time frame yang tepat untuk kita bisa melakukan technical analysis pada sebuah chart dengan indikator stokastik. Nah, jadi teman-teman, yang pertama-tama teman-teman harus lihat ya. Contoh kalau kita lihat secara daily dengan perspektif seperti ini, kita agak bingung teman-teman ya. Ini chart stokastiknya banyak sekali teman-teman ya. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Dan trennya pun kalau kita lihat ini overall juga kita belum jelas gitu teman-teman ya. Nah, sebenarnya kata kunci dari stokastik untuk kita mengetahui tepat atau tidak time frame-nya, kita tuh harus mencari market yang sedang trending, teman-teman. Nah, ini yang teman-teman harus tahu. Gimana contohnya gitu ya? Nah, misalnya teman-teman, kalau kita sudah lihat ini aja udah aneh rasanya, nah maka kita sebenarnya bisa ganti time frame kita dan juga ganti perspektif kita. Nah, contoh, gue pindah ke time frame weekly, teman-teman. Nah, ketika gue ke time frame weekly, nah teman-teman bisa melihat ini jauh lebih rapi dan jauh lebih oke, gitu. Nah, apa maksudnya chart yang rapi? Jadi chart yang rapi itu kita bisa dengan mudah mengidentifikasi di mana letak-letak keberadaan daripada swing high gitu ya, dan juga keberadaan daripada swing low, teman-teman. Nah, swing high dan swing low ini penting teman-teman, supaya kita tuh mengetahui bahwa inilah yang namanya market trending. Dimana kalau kita lihat WLD di sini di weekly itu terlihat seperti downtrend. Nah, sebelum dia mengalami downtrend, sebenarnya ada beberapa pergerakan yang kita bisa lihat ya teman-teman. Contoh, di sini ada bullish divergence, dimana kemarin di part 2 kita kasih tahu ya bullish divergence seperti apa. Di sini juga ada bullish divergence. Nah, di kedua bullish divergence ini membuat harga WLD sempat naik teman-teman. Nah, plus satu sebelum dia reversal teman-teman ya, sebelum dia reversal turun ke bawah, teman-teman bisa melihat di sini ada bearish divergence ya, kelihatan banget. Dan WLD turun ke bawah lumayan jauh sebesar kurang lebih 75%. Nah, teman-teman juga bisa melihat di sini ya, di mana stokastiknya kalau kalian lihat ini lama banget berada di area oversold. Tetapi harga itu tidak reversal teman-teman ya. Jadi tidak reversal sama sekali naik ke atas. Tidak ada rebound sampai akhirnya di tanggal 31 Maret 2025 baru dia mengalami rebound. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Sebenarnya simpelnya karena kita mengetahui bahwa WLD ini sebenarnya pergerakannya downtrend. Nah, itu teman-teman ya. Tapi bukan berarti kita terbatas hanya pada time frame weekly aja. Sebenarnya pun kita bisa pindah time frame juga, asalkan syarat yang tadi kita ngomong adalah marketnya trending. Contoh, sekarang gue pindah lagi ke daily. Nah, kalau perspektifnya tadi seperti ini memang sideways, tapi kalau kalian zoom ke dalam sini, nah kalian bisa melihat bahwa ini sebenarnya kelihatan cukup lumayan bagus. Nah, contoh teman-teman, di sini kita bisa melihat ya, ini sekarang posisi dia lagi mengalami yang namanya bullish divergence teman-teman ya, antara stokastiknya. Nah, ini sempat masuk ke area oversold, sempat rebound dikit tapi dia kembali turun ke bawah. Kalau kita zoom in lagi ke 4 hour chart teman-teman, nah di sini kita bisa melihat juga ada bullish divergence teman-teman yang kelihatan cukup menarik, di mana sebelumnya sempat masuk ke area oversold, artinya sekarang WLD potensinya adalah reversal